Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Silakan kami kelompok 2 itu akan mempresentasikan eh, hasil topik yang kami eh, angkat ya dari 11 artikel rujukan yang kami jadikan sebagai rujukan topik, yaitu strategi pertahanan berlapis eh, atau defense in depth. Nah, defense in depth ini maksudnya itu strategi keamanan berlapis independen ya, pada sistem terintegrasi ERP dan MES di perusahaan holding industri pertahanan. Maksud perusahaan holding ini itu semacam kayak perusahaan besar yang menaungi banyak anak perusahaan di bawahnya. Ya, jadi ibaratnya kalau dalam defense in depth ini itu filosofinya di mana keamanan tidak bergantung pada satu pintu saja. Jika lapis satu jebol, lapis berikutnya siap untuk menahan serangan. Dalam konteks defense ID, strategi ini digunakan untuk melindungi kedaulatan atau ketahanan informasi nasional pada industri pertahanan. Jadi kalau dianalogikan seperti membangun sebuah sistem pertahanan ya, di mana mempunyai benteng pertahanan yang modern ya, kita bisa bangun eh, berupa tembok yang tinggi ya, tapi juga ada gerbang penjaganya, lalu juga ada bunker rahasia di dalamnya untuk melindungi sebuah rahasia. Oke, selanjutnya itu mengenai latar belakang dan urgensi. Yang mana yang pertama itu transformasi digital, integrasi ERP dan MES itu sangat penting untuk efisiensi operasional di seluruh ekosistem holding. Yang kedua, permukaan serangan meluas, integrasi antar entitas, memperluas attack surface secara signifikan. Begitu itu kedaulatan informasi, di mana itu kebocoran data pada industri pertahanan berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi nasional. Eh, jadi seperti kita bangun rumah yang dengan 1.000 jendela ya, di mana integrasi ERP MES ini itu mengubah rumah kecil kita menjadi gedung raksasa ya. Semakin banyak jendela atau titik akses, semakin banyak tempat bagi pencuri untuk mencoba masuk. Oke, selanjutnya itu masalah utama ya atau risiko sistematik. eh, di mana di sini itu merupakan kegagalan satu titik yang melumpuhkan ekosistem ya, dan API. API di sini maksudnya jembatan pertukaran data antar aplikasi. Eh, Kerentanan pada API ini yang menghubungkan ERP dan MES dapat memicu efek risiko ya, sistematik yang merambat ke seluruh perusahaan holding. Pendekatan keamanan yang tersekat tidak lagi memadai untuk infrastruktur yang memiliki ketergantungan tinggi. Eh, jadi ini bisa dianalogikan juga seperti efek domino atau pecahnya tangki air. Jika pipa api di lantai atas bocor, airnya tidak diam di sana, tapi merembes, merusak seluruh instalasi listrik dan furnitur di lantai-lantai bawah. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang kami eh, cari itu yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif, lalu menganalisis itu NVIVO 12. NVIVO 12 ini maksudnya adalah sebuah aplikasi ya atau software analisis coding tematik dan sintesis konseptual.
Lalu penelitian ini juga menggunakan, eee, studi pustaka ya dari 11 rujukan, yaitu dari tahun 2020 sampai, 2026 sebanyak 11 rujukan. Lalu data diolah secara sistematik untuk memetakan hubungan antar kontrol teknis dan tanggung jawab manajerial. Selanjutnya itu, konsep defense in depth ya, DID, di mana itu filosofinya jika satu lapis gagal, lapis berikutnya menahan serangan. Tujuannya adalah meningkatkan biaya dan upaya bagi penyerang untuk menembus sistem. Jadi modal ini mencakup, 7 lapisan, perlindungan independen yang dirancang untuk, meningkatkan biaya dan upaya bagi penyerang. Sistem lapisan memastikan prinsip CA triad tetap terjaga, meskipun ada gangguan. Selanjutnya itu, persiapan data, ya ini tadi udah. Selanjutnya itu inovasi hybrid, ISEC internal, yaitu pengusulan pusat, berbagi informasi ancaman cyber internal holding menggunakan klasifikasi warna, TLP (Traffic Light Protocol) untuk keamanan distribusi, informasi. Jadi, pengusulan mekanisme hybrid, eee, ISA-AC ini memungkinkan, anak perusahaan, berbagi informasi ya terhadap, ancaman secara aman menggunakan kode warna TLP. Informasi rahasia hanya dibagikan secara, terbatas, sementara pelajaran, keamanan itu dibagikan ke semua unit. Jadi kalau kita analogikan itu kayak semacam grup WhatsApp yang keamanannya kompleks. Jika satu dalam grup itu melihat ada yang ancaman cyber, maka tentu kita melapor ke admin ya yang punya, yang membuat akun grup WA tersebut. Yang selanjutnya itu, model tata kelola polisentris, di mana model ini memberikan otonomi bagi anak perusahaan, dalam mengambil keputusan keamanan, namun tetap saling menguatkan dalam, sistem pertahanan semesta, digital. Hal ini menghindari kelakuan model, terpusat namun tetap menjaga standar keamanan, holding. Eee, Baik, itu yang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Masrianto. Kepada Pak Masrianto dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Sandi. Saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah arsitektur hierarkis strategi pertahanan. Di sini adalah memvisualisasikan hubungan antara dimensi teknis, operasional, dan tata kelola, menghilangkan pendekatan keamanan yang terkotak-kotak dalam satu model terpadu. Oke, lanjut Sandi. Di sini ada hierarkis scale modelnya. Yang pertama itu adalah level 1 ataupun top goal-nya. Di sini ada Purses ataupun kedaulatan digital holding. Yang kedua itu level kedua itu komponennya. Di sini ada tata kelola polisentrisnya, terus infrastruktur berlapis, selanjutnya kolaborasi ISC. Level yang ketiga itu adalah data source dan foundational framework-nya. Yang di sini ada dasar kebijakan yaitu Undang-Undang Industri Pertahanan. Yang kedua itu adalah standar teknisnya. Lanjut ada 3 dimensi pertahanan yang berlapis. Di sini strategi defensi in depth ataupun DID
mengintegrasikan 3 lapisan yang saling memperkuat untuk membangun, ekosistem digital yang tahan ancaman. Yang pertama itu adalah tata kelolanya, yang kedua personalnya, yang ketiga adalah teknisnya. Menghilangkan, pendekatan, siloid, di sini, keamanan yang terkotak-kotak menciptakan celah kritis, arsitektur, ya hierarkis menyatukan semua dimensi menjadi satu kerangka pertahanan yang kohesif dan, responsif terhadap ancaman, lintas lapisan. Lanjut, sini matriknya, pemetaan keamanan, ada lapisan yang pertama itu, infrastruktur, ancaman utamanya, adalah serangan, DDoS, terus, risiko dominannya adalah layanan terhenti. Kontrol keamanan ataupun kuncinya adalah, segmentasi jaringan, IDS ataupun IPS. Yang kedua itu adalah lapisan, platformnya, ancaman utamanya adalah penyalahgunaan API integrasi. Risiko dominannya itu ada, eskalasi hak akses atau privilege, escalation. Kontrol keamanan kuncinya adalah, API gateway, hardening ataupun, MTLS. Selanjutnya adalah aplikasi. Ancaman utamanya itu adalah injeksi kode, pencurian identitas. Risiko dominannya kebocoran data. Kalau untuk kontrolnya adalah AEM, Secure, SDLC, ataupun isolasi, kontainer. Selanjutnya kebijakan, yaitu ketidakjelasannya tanggung jawab. Ancaman utamanya. Terus untuk risikonya adalah pelanggaran, kepatuhan. Kalau untuk kontrolnya itu audit secara berkala ataupun, responsibility. Oke, lanjut Mas Hendy. Di sini, security mapping metric, alur, pembatasan risiko sistematik, dan posisi kontrol keamanan pada setiap tingkatan, arsitektur ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini bisa kita lihat, ada 7 lapisan, terus ada tipenya, ada, nya dan terus ada kunci, ataupun security kuncinya. Di sini bisa kita lihat, mapping metriknya. Di sini ada, 7 lapisan. Yang pertama itu tipenya apa, terus, risiko impact-nya apa, terus kuncinya ada di, yang nomor 3 ini. Lanjut Mas Hendy. Di sini ada 4 kontrol keamanan kunci. Yang pertama itu ada MTLS, enkripsi komunikasi antar layanan untuk mencegah penyadapan data. Selanjutnya adalah, API gateway, hardening. Di sini proteksi lapisan aplikasi dari eksploitasi serangan, DDoS. Terus yang terakhir itu adalah IAM, manajemen identitas dan akses untuk, meminimalkan risiko, insider threat. Yang terakhir itu adalah, segmentasi jaringan, membatasi penyebaran ancaman secara, lateral di dalam infrastruktur. Lanjut Mas Andi. Di sini ada, validasi strategisnya ataupun efisiensi bisnisnya, integrasi, ERP dan MES, menghasilkan peningkatan efisiensi logistik yang signifikan sekaligus menekan biaya operasional secara keseluruhan. Di sini 17%, efisiensi logistik dan 12% penghematan biaya. Oke, lanjut Mas Andi. Ini performa teknis dan, stabilitas datanya. Jadi overhead minimal atau keandalan maksimal, strategi keamanan berlapis dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dengan dampak, minimal pada performa sistem. Di sini 7,9% beban CPU rata-rata, kurang dari 0,5% itu adalah toleransi kerusakan data. Jadi, sangat aman. Ini analogi filosofis dari keamanan itu, yaitu, Benteng William I. Di sini prinsip pertahanan, fisik abad 19 ini diterjemahkan ke dunia digital. Setiap elemen benteng memiliki padanan dalam arsitektur keamanan modern. Nah, di sini, padanan pertahanan fisik ke digital. Kita ibaratkan parit luar itu adalah firewall-nya, garis pertahanan pertama yang menyaring ancaman sebelum memasuki ke sistem. Terus yang kedua itu adalah bastion, pemantauan, intrusi. Di sini pengamatan aktif, mendeteksi dan merespon ancaman secara real time. Terus yang terakhir ini adalah,
readboard-nya ataupun, ZFS, snapshot, ruang pemulihan tersembunyi yang menjamin integritas data saat sedang terjadi. Ini kesimpulan kami, dan rekomendasi. Dependensi and depth ini kerangka paling efektif, eee, untuk melindungi ekosistem digital holding yang kompleks. Sinergi antara teknologi mandiri dan tata kelola terintegritas adalah kunci kedaulatan digital nasional. Adopsi hibridnya adalah perusahaan holding harus segera mengadopsi, eee, mode hybrid untuk berbagi berbagi intelijen ancaman secara terstruktur. Terus yang, selanjutnya adalah audit secara berkala, berstandar nasional. Lakukan audit keamanan berkala berbasis standar internasional untuk memastikan kepatuhan dan, kesiapan menghadapi ancaman baru. Mungkin itu, dari kami kelompok 2. Kami kembalikan ke Pak Sandi. Baik, mungkin itu cukup sekian, eee, topik, dari literatur rujukan yang kami angkat. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Fajar selaku moderator.